merupakan sektor yang mengambil peran sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri dapat diindikasikan dengan tanda-tanda tersedianya pasokan pangan yang cukup, berkelanjutan, aman, serta bergizi. Namun, seiring berjalannya waktu, sektor pertanian mengalami tantangan yang cukup kritis. Salah satu tantangan dalam pertanian adalah masalah hama dan penyakit yang dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. Salah satu hama yang sering menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian adalah ulat pemakan daun, yaitu ulat gerayak Spodoptera sp, di mana hama ini tersebar di seluruh wilayah pertanian Indonesia. Ulat gerayak adalah hama dari golongan Lepidoptera yang bersifat polifag dan sulit untuk dikendalikan dan dibatasi pergerakannya. Pengendalian ulat gerayak selama ini banyak mengandalkan insektisida kimia yang berdampak buruk pada kesehatan manusia, lingkungan, dan juga ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan seperti menggunakan insektisida nabati. Bahan-bahan yang digunakan dalam pestisida nabati aman bagi manusia dan hewan ternak karena mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada banyak tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai insektisida nabati karena mengandung senyawa bioaktif yang efektif mengendalikan hama. Salah satunya adalah daun jeruk purut atau Citrus hystrix yang mengandung alkaloid, flavonoid, minyak asiri, dan terpen dengan potensi sebagai racun kontak saraf dan pernafasan pada serangga. Pembuatan ekstrak daun jeruk purut. Yang pertama, pembuatan serbuk simplicia. Sampel berupa daun jeruk purut sebanyak 4 kg dibersihkan lalu dirajang. Kemudian, dikering anginkan dengan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius lalu ditimbang. Setelah itu, sampel daun jeruk purut yang sudah kering diblender lalu diayak dengan ayakan nomor 200 mesh. Pembuatan ekstrak daun jeruk purut. Ekstrak dibuat dengan menggunakan metode maserasi. Dilakukan dengan merendam serbuk simplicia daun jeruk purut sebanyak 500 gram dalam pelarut etanol 96% sebanyak 2,5 liter selama 2 hari dan dilakukan pengocokan setiap harinya. Kemudian, maserat disaring. Sisa residu dilakukan maserasi kembali dengan etanol 96%. Hasil ekstrak kemudian diuapkan di atas water bath dengan suhu 50 derajat Celcius hingga didapatkan ekstrak kental. Untuk pembuatan konsentrasi 20%, ekstrak daun jeruk purut dilakukan dengan mengambil 20 ml ekstrak kental dan memasukkannya ke dalam gelas beker. Kemudian, menambahkan 80 ml air ke dalam gelas beker dan menghomogenkannya menggunakan pengaduk. Prosedur pengujian. Pengujian dilakukan dengan metode food dipping. Larva ulat gerayak pada tahap instar kedua diletakkan dalam toples dan dilaparkan selama 1 hingga 2 jam terlebih dahulu. Kemudian, menyiapkan daun sawi sebagai pakan ulat gerayak. Daun sawi direndam pada masing-masing dalam ekstrak daun jeruk purut dengan konsentrasi 0%, 20%, 30%, dan 40% selama 10 detik. Daun sawi juga direndam pada insektisida kimia selama 10 detik. Setelah itu, daun tersebut dikering anginkan pada suhu ruang. Daun yang telah kering diletakkan dalam toples kecil yang berisi 3 larva ulat gerayak pada instar kedua. Setiap 24 jam mengganti daun sawi dengan daun yang baru. Kotoran dalam toples dibersihkan setiap hari dengan menggunakan kuas. Adapun ciri-ciri ulat gerayak yang mengalami kematian akibat pemberian ekstrak daun jeruk purut yang pertama, adanya perubahan warna, di mana warna tubuh ulat akan berubah menjadi lebih gelap, seringkali berwarna kecoklatan atau menghitam. Selain itu, tubuhnya tampak kusam dan juga kehilangan warna alami. Yang kedua adalah kekakuan pada tubuh, di mana tubuh ulat akan menjadi kaku dan tidak fleksibel sehingga saat disentuh tidak ada respon yang terjadi. Yang ketiga adalah kondisi kulit, di mana kondisi kulit ulat akan mengkerut atau mengering. Terkadang akan terlihat seperti rusak, seperti sobekan kecil akibat dari efek senyawa yang ada di dalam ekstrak. Yang keempat adanya gerakan, di mana ulat benar-benar tidak menunjukkan adanya aktivitas gerakan, bahkan ketika dirangsang dengan beberapa sentuhan. Yang kelima, adanya bau yang tidak sedap. Di dalam beberapa kasus, ulat yang mati akan mengeluarkan bau yang tidak sedap akibat terjadinya proses dekomposisi. Adapun data kematian ulat gerayak,
Terlihat pada grafik, yaitu di hari pertama hingga ketiga tidak terlihat banyak perubahan yang signifikan. Namun, mulai pada hari keempat, jumlah ulat yang mati meningkat tajam, terutama pada konsentrasi ekstrak yang lebih tinggi, yaitu 40%. Grafik ini menunjukkan bahwa efektivitas ekstrak daun jeruk purut meningkat seiringnya waktu. Efektivitas ekstrak daun jeruk purut dalam membunuh ulat gerayak bervariasi. Konsentrasi 40% pada perlakuan P3 menunjukkan hasil paling efektif dengan tingkat mortalitas mencapai 100% pada hari kelima. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi yang lebih tinggi memberikan pengaruh signifikan terhadap kematian ulat. Namun dibandingkan dengan kontrol positif atau K+, hasil P3 menunjukkan efektivitas yang lebih baik, terutama pada percepatan waktu kematian ulat gerayak. Di sisi lain, kontrol negatif atau K- memiliki tingkat mortalitas terendah dengan hanya 11 ekor ulat yang mati hingga hari ke-7, yang mengindikasikan bahwa tingkat ketahanan hidup yang tinggi tanpa adanya perlakuan. Pengamatan ini menunjukkan bahwa mulai hari keempat, kematian ulat gerayak meningkat tajam pada perlakuan dengan konsentrasi ekstrak daun jeruk purut, terutama pada konsentrasi 40%. Hasil ini mendukung bahwa dalam ekstrak daun jeruk purut memiliki potensi sebagai insektisida alami. Hasil uji menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas dan juga homogenitas. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan dengan menggunakan uji non-parametrik yaitu uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antar perlakuan. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun jeruk purut terhadap mortalitas ulat gerayak, sehingga peningkatan berbagai konsentrasi 20%, 30%, dan 40% menunjukkan hasil yang kurang berpengaruh. Hal tersebut juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Jayati et al., yang mana pada penelitiannya tidak menunjukkan beda nyata secara signifikan pada konsentrasi yang digunakan. Menurut penelitian yang dilakukan Safira et al., peningkatan konsentrasi insektisida cenderung meningkatkan efek toksiknya. Dengan kata lain, semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat mortalitas yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah senyawa aktif yang terkandung dalam konsentrasi yang lebih besar, sehingga daya bunuh terhadap target organisme juga semakin meningkat. Meskipun dari segi peningkatan konsentrasi ekstrak daun jeruk purut tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap jumlah mortalitas ulat gerayak, namun terdapat perbedaan dari segi lama waktu untuk ulat gerayak mati, di mana pada konsentrasi 0% dari total ulat gerayak dan masih tersisa 1. Kemudian pada konsentrasi 20 dan 30% baru habis pada hari ke-7, sedangkan pada konsentrasi 40% habis karena mati pada hari kelima. Insektisida nabati sendiri membunuh hama dengan tiga cara, yaitu melalui racun perut, melalui racun kontak, kemudian melalui racun gas. Daun jeruk purut sendiri memiliki senyawa metabolit sekunder seperti citronellal, citronellol, oktadin, heksan yang memiliki berbagai fungsi yang dapat menyebabkan kematian pada ulat apabila masuk ke dalam tubuh ulat. Tidak adanya signifikan pada penelitian ini juga disebabkan oleh pengenceran ekstrak daun jeruk purut yang tidak sempurna karena tidak larutnya ekstrak kental daun jeruk purut yang disebabkan oleh perbedaan polaritas antara senyawa polar pada Aquades dengan senyawa non-polar yang terkandung di dalam ekstrak daun jeruk purut seperti minyak atsiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, pengaruh ekstrak daun jeruk purut sebagai insektisida nabati pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun jeruk purut dengan konsentrasi 20%, 30%, dan 40% tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap mortalitas ulat gerayak. Namun, terdapat potensi ekstrak ini yang dalam mempercepat waktu kematian ulat gerayak. Konsentrasi 40% memiliki kinerja yang sebanding dengan insektisida kimia atau kontrol positif, dengan seluruh ulat yang mati pada hari kelima lebih cepat dibandingkan konsentrasi 20% dan 30% yang membutuhkan waktu hingga hari ke-7. Yang kedua, dosis optimal ekstrak daun jeruk purut terhadap mortalitas ulat gerayak berada pada konsentrasi 40%, yang menunjukkan bahwa konsentrasi ini paling optimal yang mampu mempercepat kematian ulat gerayak dalam waktu 5 hari yang setara dengan insektisida kimia. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat mortalitas dibandingkan dosis 20% dan 30%. Adanya penelitian lanjutan ini diperlukan untuk dapat meningkatkan efektivitas dari ekstrak daun jeruk purut.